Sekarang kita akan membahas yaitu sebab-sebab munculnya cinta. Apa sebab-sebab munculnya cinta itu ya? Kenapa sih seseorang itu bisa mencintai sesuatu? Yang pertama, sebab yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa sebab cinta itu ada 3 atau 4. Yang pertama, sebab yang bersifat fisik. Seperti misalnya kita melihat alam yang indah, pantai yang indah, atau pasangan yang indah, wanita yang cantik. Ini adalah sebab munculnya cinta yang bersifat fisik. Saya yakin antum kalau melihat perempuan cantik senang. Demikian pula wanita kalau melihat laki-laki yang ganteng senang. Karena memang sudah fitrah. Antum kalau melihat pemandangan yang indah pasti suka kan? Maka ini adalah sebab yang pertama. Tapi ingat kata para ulama, sebab yang pertama ini biasanya tidak langgeng, tidak lama. Sebab manusia itu punya sifat bosan. Antum sudah punya istri cantik, masya Allah, masih mikirin yang kedua. Ya Pak. Masya Allah, istri cantik, masya Allah, masih mikir gimana bisa kawin lagi yang kedua, ketiga, keempat. Ya. Antum tinggal di suatu tempat yang indah sekali, paling sehari 2 hari setelah itu bosan. Makanya sebab yang pertama ini itu cinta yang berdasarkan pada fisik tidak lama. Tidak akan apa? Lama. Sebab yang kedua, nah ini yang merupakan sebab yang bersifat maknawi, yaitu kita mencintai seseorang, sesuatu karena makna yang terdapat padanya, berupa sifat-sifat yang masya Allah. Antum misalnya mencintai teman antum, walaupun dari sisi fisiknya ya payah lah, fisiknya sih ya kalau dinilai di bawah 5 lah, tapi karena akhlaknya yang luar biasa, ya, agamanya, ketakwaannya, maka antum jadi cinta kepada dia. Masya Allah, ini teman saya ini luar biasa ibadahnya, akhlaknya, kalau ketemu sama orang selalu senyum, supel bergaul, selalu membantu orang susah. Dia orangnya juga tawadhu, tidak sombong. Dia orangnya pemaaf, masya Allah ya akhwal Islam, azakumullah ya. Maka ini sebab yang kedua, dan sebab yang kedua ini Pak lebih kekal dibandingkan sebab yang pertama. Makanya Nabi SAW memfokuskan kepada sebab yang kedua ini dalam kehidupan rumah tangga. Nabi bersabda, la yakrahu mu'minun mu'minat fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istri bila ia tidak menyukai salah satu perangainya, ia masih suka perangai yang lainnya. Kalau kita tidak suka salah satu akhlak istri, kata Rasulullah, kita masih suka kepada akhlak yang lain. Artinya Nabi SAW seakan memberikan kepada kita bimbingan. Kamu jangan fokuskan melihat kekurangan yang ada pada istrimu, tapi fokuskan kepada kelebihan yang dimiliki oleh istrimu, yang kamu sukai. Nah ini sebab yang kedua ini yang Rasulullah tekankan. Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena salah satu dari 4. Yang pertama karena apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua karena apa? Li maliha, karena uangnya, hartanya. Yang ketiga karena apa? Li hasabiha, karena harkatnya. Yang keempat apa? Lidiniha, karena agamanya.
Apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambillah yang mempunyai agama, kamu akan bahagia. Lihat, Nabi SAW memfokuskan yang keempat. Apa itu? Din, agama. Walaupun memang terjadi perselisihan para ulama, mana yang lebih didahulukan, cantik dulu atau agama dulu. Abu Hanifah mengatakan apa? Saya cantik dulu. Jumhur mengatakan apa? Agama dulu. Kata Abu Hanifah, kalau agama bisa saya didik, tapi cantik saya tidak bisa didik. Kata Abu Hanifah, Anda menikah tujuannya apa? Menentukan pandangan kan? Sekarang kalau istri Anda, maaf, jelek, bagaimana Anda akan menentukan pandangan? Sehingga kata Abu Hanifah, bagi saya yang paling pertama cantik dulu. Buktinya lagi kata Abu Hanifah, istri para nabi semua cantik. Nabi Ibrahim istrinya Sarah. Sarah itu wanita tercantik di dunia. Istri-istri Nabi semuanya cantik. Aisyah, Hafsah, Sofia, Ummu Salamah, semua wanita-wanita cantik, semua nggak ada yang jelek. Makanya kata Abu Hanifah, saya cantik dulu. Agama nomor 2. Jumhur mengatakan, tidak, agama dulu, cantik nomor 2. Jumhur mengatakan dalilnya jelas, karena Nabi bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Cari oleh kamu yang punya agama, karena itu yang akan membahagiakan diri kamu. Imam Ahmad mempunyai trik yang bagus. Beliau berkata begini, upayakan yang kamu pertama tanyakan apa? Bagaimana cantiknya dia? Pertama, cantik atau tidak? Yang kedua apa? Bagaimana din dia, agama dia? Sehingga kata beliau, yang menjadi tumpuan kita menolak dia itu bukan cantiknya, tapi agama. Jangan sampai kita menolak seorang wanita karena hanya sebatas apa? Tidak cantiknya. Supaya kita tidak menyelisih hadis, kata beliau. Sebab kalau misalnya kita menyelisih hadis, bahaya kan Pak? Ya, agamanya bagus, tapi sayang, saya nggak serok sama wajahnya Ustaz. Apa saya perlu terima juga ya? Daripada, ya kalau seperti itu gimana ya? Ya, agamanya bagus, cantiknya kurang, berarti saya tidak seret, ya udah. Kalau sudah seperti itu, jawabnya Anda tidak seret, ya udah nggak masalah. Ya, kalau memang Anda tidak suka dan memang itu tujuan nador itu tujuannya untuk lihat kira-kira kamu suka apa enggak. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan apa? Nador hanya boleh ketika kita mau menikahi dia saja. Adapun kalau kita tidak ada niat menikahi dia, nggak boleh. Ya akhwat Islam, azakumullah. Itu masalah fikih yang saya tidak akan bahas secara panjang lebar karena di luar konteks pembahasan kita. Ya. Yang jelas di sini Nabi SAW ingin menekankan kepada kita, Pak, bahwa hendaknya yang betul-betul kita jadikan tumpuan dalam cinta kita adalah apa? Di sebab yang kedua ini yang paling bagus. Ya. Karena agama, karena akhlak, karena din. Dan antum yang kalau sudah menikah dan antum yang sudah menikah, antum akan tahu sendiri dan merasakan, dan anda yakin antum sudah merasakannya, bagaimana akhlak wanita di hadapan seorang suami. Ketika wanita itu akhlaknya Masya Allah,
pelayanannya sama suaminya pun masya Allah. Ya, bagaimana cinta istri kepada suami pun masya Allah. Pengorbanannya untuk suami masya Allah. Biasanya perempuan yang seperti ini Pak, laki-laki suaminya pun buat kawin lagi berat Pak. Iya, ya. Banyak laki-laki yang masa berat untuk menikah lagi karena melihat istrinya yang luar biasa. Seakan-akan si istrinya sudah bisa mewakili 4 wanita. Ya. Sehingga masya Allah sudah tercukupi bagi seorang laki-laki itu. Nah ini tapi lihat, wanita cantik tapi akhlaknya bejat, agamanya jauh, sama suami senangnya melotot, sumpah serapah, marah-marah. Nggak lama tuh Pak. Iya, nggak lama, sebentar cerai udah selesai. Kenapa? Nggak punya din agama, nggak punya akhlak. Ya. Barangkali kalau kita punya istri yang seperti itu, akhlak jelek, agamanya jauh, mungkin rumah tangga kita bagikan neraka. Neraka buat hidup kita ya, ahli Islam azakumullah ya. Makanya ya, akhi, ya, dari situlah din agama. Ya, tapi Ustadz kalau saya dapat 4-4-nya gimana? Udah cantik, punya duit, ya, punya harkat, agamanya kuat, wah ini mah top banget Pak. Ya. Cuma masalahnya antum juga harus ngajar. Iya Pak. Ada ikhwan masya Allah, ya. Syarat Sahih Bukhari. Untuk dapat akhlak susah banget. Ya. Seakan-akan dia paling ganteng di dunia sudah. La haula wala quwata illa billah. Nah ini sebab yang kedua. Sebab munculnya cinta adalah apa? Sifat atau maknawi. Dan sebab yang kedua ini lebih mengokohkan cinta daripada sebab yang pertama. Sebab yang ketiga, munculnya cinta apa? Adanya jasa. Adanya apa? Jasa. Kalau ada orang yang selalu memberikan kebaikan kepada antum, gimana rasanya? Ada orang memperhatikan kebutuhan antum. Masya Allah, antum belum punya rumah, dibeliin sama dia. Nih uang buat kamu. Masya Allah, antum belum punya mobil, dikasih mobil ke antum. Masya Allah, antum belum punya pekerjaan, dikasih pekerjaan kepada antum. Kira-kira antum sama orang itu gimana? Pasti antum akan senang sama dia. Masya Allah, ini orang baik sekali. Bahkan kalau bisa antum cium kakinya, antum cium kaki. Betul kan? Sifat manusiawi. Siapapun manusia pasti dia akan mencintai orang yang suka berbuat baik kepada dirinya. Iya. Ini sifat yang kedua. Ini sebab yang keberapa? Yang ketiga. Sebab yang keempat yaitu fitrah. Cintanya anak kepada orang tua, fitrah. Cintanya orang tua kepada anak, fitrah. Ya.